Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini kita sangat antusias untuk mempresentasikan inovasi kami dalam bidang teknologi hijau, yaitu Solar Sense, Intelligent Photovoltaic Monitoring System. Proyek ini lahir dari sebuah pertanyaan sederhana. Kita sudah memasang panel surya, tetapi apakah benar kita benar-benar tahu seberapa efisien panel tersebut bekerja hari ini? Di sini, SolarSense hadir bukan hanya sebagai alat pemantau, tetapi sebagai sistem cerdas yang mengoptimalisasi efisiensi energi surya berbasis IoT dan machine learning. Baik, mari kita mulai dengan masalah yang seringkali tidak terlihat atau invisible problem. Banyak institusi dan industri beralih ke energi surya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya inefisiensi tersembunyi. Yang pertama, penurunan kinerja yang tidak terdeteksi. Debu yang menumpuk, bayangan pohon atau shading, atau keretakan mikro pada panel itu bisa menurunkan efisiensi hingga 30%. Tanpa monitoring, penurunan ini seringkali tidak disadari berbulan-bulan, yang berarti kerugian energi menjadi besar. Untuk yang kedua, sifat intermittent. Matahari tidak selalu bersinar stabil, produksi listriknya fluktuatif. Tanpa ada data yang akurat, sulit bagi pengelola gedung untuk mengatur beban listrik atau penyimpanan baterai secara efisien. Lalu yang ketiga, relevansi SDG. Kita tidak bisa mencapai Sustainable Development Goal nomor 7 yang berisi energi bersih dan terjangkau jika infrastruktur mahal yang sudah kita pasang justru beroperasi di bawah performa terbaiknya. Nah, oleh karena itu, disinilah celah yang ingin kami tutupi dengan SolarSense. Oke, selanjutnya untuk solusi yang kami tawarkan, SolarSense Dashboard. Sebagai jawaban kami mengembangkan SolarSense Web Dashboard, sebuah pusat kendali yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan sistem energi surya. Ada 3 fitur utama yang menjadi keunggulan sistem kami. Yang pertama, real-time monitoring. Berbeda dengan pengecekan manual bulanan, SolarSense menampilkan data tegangan, arus, suhu, dan daya dengan latensi di bawah 1 detik. Artinya, kondisi panel bisa dipantau secara langsung, sehingga setiap perubahan performa bisa segera diketahui. Dan kemudian fitur yang kedua yaitu Performance Ratio Analysis, yaitu fitur ini sangat penting karena tidak hanya menampilkan output listrik, tetapi juga membandingkannya dengan potensi maksimal cahaya matahari saat itu. Dengan begitu, kita tahu apakah produksi menurun karena cuaca yang mendung atau karena ada kerusakan pada panel. Nah, kemudian fitur yang ketiga yaitu Predictive Maintenance. SolarSense mengubah cara perawatan dari menunggu kerusakan menjadi mencegah kerusakan. Menggunakan algoritma cerdas, sistem dapat mendeteksi pola anomali yang mengindikasikan adanya masalah pada panel dengan peringatan dini. Potensi kerusakan besar bisa dicegah dan umur panel tentu bisa diperpanjang. Dengan 3 fitur ini, SolarSense tidak hanya memberikan data, tetapi juga memberikan insight yang membantu pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efisien. Oke, selanjutnya adalah uh, gambaran dari sistem SolarSense tersebut. Nah, ini adalah gambarannya, uh, terlihat sedikit kompleks, tapi sebenarnya idenya sangatlah sederhana. Yang pertama yaitu sensor-sensor dipasang ke panel surya. Nah, kemudian datanya akan masuk ke perangkat kecil yang namanya adalah ESP32. Lalu data tersebut akan dikirim ke server melalui internet. Di server data itu disimpan, lalu dianalisis, dan akhirnya insight dari data tersebut dapat ditampilkan di dashboard yang bisa kita akses melalui laptop ataupun handphone, seperti itu. Memastikan analisis yang akurat, ada 4 parameter utama yang kami ambil dari sensor. Yang pertama ada voltage dan current atau tegangan dan arus. Di sini adalah dasar untuk menghitung daya output, yaitu daya sama dengan tegangan dikali dengan arus. Kemudian ada juga irradiance atau intensitas cahaya. Ini sangat penting karena sensor ini menjadi acuan potensi energi yang tersedia dari matahari. Lalu kita juga mengukur temperatur modul.
Kami juga mengukur suhu panel. Mengapa? Karena panel surya justru turun efisiensinya jika terlalu panas. Data suhu ini dapat digunakan untuk mengoreksi perhitungan efisiensi agar lebih valid. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam IoT adalah volume data yang sangat besar atau masif. Sensor kami mengirim data setiap detik. Jika menggunakan database biasa atau menggunakan SQL, maka sistem akan melambat seiring waktu karena data yang menumpuk. Oleh karena itu, kami memilih menggunakan InfluxDB. Yang pertama, keunggulannya adalah time series optimization. Database ini didesain khusus untuk menangani high rate, throughput, atau penulisan data berkecepatan tinggi tanpa lag. Lalu yang kedua ada data retention. Kami menerapkan kebijakan cerdas. Data detail per detik disimpan selama 30 hari untuk keperluan debugging. Sedangkan data rata-rata harian disimpan selamanya untuk analisis tren jangka panjang. Ini menghemat penyimpanan tanpa membuang informasi penting. Yaitu untuk tampilan dashboard-nya itu sendiri, kami merancangnya dengan konsep single pane of glass, di mana seluruh informasi kritis ditampilkan dalam satu layar yang ringkas namun sangat informatif. Bagian atas terdapat 4 kartu utama, current power untuk melihat daya yang sedang dihasilkan detik ini, kemudian daily energy yang menunjukkan total energi harian dalam KWH, kemudian CO2 avoided yaitu estimasi emisi yang berhasil dikurangi berkat penggunaan energi surya, kemudian performance ratio yaitu indikator apakah panel bekerja mendekati performa idealnya. Nah, berikutnya di tengah layar ada grafik power generation life atau penurunan performa bisa terlihat dengan detik. Kemudian di kanan dapat environmental data seperti intensitas cahaya, suhu panel, dan kecepatan angin. Ketiga variabel ini sangat penting untuk memahami apakah perubahan daya disebabkan kondisi cuaca atau karena kerusakan perangkat. Dan yang menarik, SolarSense juga memiliki bagian AI prediction yang memberikan estimasi produksi energi ke depan. Fitur ini membantu pengelola gedung untuk memproyeksikan kebutuhan beban dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan desain ini, baik teknisi maupun manajer dapat memahami kondisi sistem dengan sekali pandang, tanpa perlu membuka banyak halaman atau melakukan pengecekan manual. Oke, selanjutnya adalah anomaly detection. Jadi, yang membuat SolarSense ini semakin canggih adalah kemampuannya untuk mengenali jika ada yang kurang beres seperti itu. Misal, di hari ini matahari lagi terang, suhu panel normal, tapi mengapa dayanya kecil? Nah, sistem SolarSense ini mampu memberi sinyal bahwa kemungkinan ada gangguan. Misalkan entah itu dari debu, bayangan, atau panelnya mulai kurang maksimal atau mulai butuh perbaikan seperti itu. Kemudian ada juga energy forecasting, yaitu mendekati kerusakan. Selain mendekati kerusakan, SolarSense juga melihat masa depan melalui fitur energy forecasting. Kami menggunakan model deep learning tipe LSTM atau Long Short Term Memory yang diintegrasikan dengan API perkiraan cuaca. Sistem ini mempelajari pola historis, bagaimana produksi listrik saat cerdas, saat mendung, ataupun saat hujan. Dengan begini, sistem bisa memprediksi beberapa KWH yang akan dihasilkan besok. Hal ini sangat membantu pengguna untuk merencanakan penggunaan listrik atau manajemen pengisian baterai agar lebih efisien. Nah, sebagai penutup, SolarSense berkontribusi langsung pada 2 tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk yang pertama, SDG 7 atau energi bersih. Kami meningkatkan efisiensi sistem EBT yang ada, menurunkan biaya operasional jangka panjang, dan memastikan investasi energi surya tidak sia-sia. Lalu untuk yang kedua ada SDG 9 atau inovasi industri. Ini adalah langkah nyata digitalisasi infrastruktur energi menuju konsep smart grid yang modern. SolarSense mengubah cara kita memanen energi matahari dari yang sebelumnya pasif menjadi cerdas, terukur, dan optimal. Oke, demikian presentasi dari tim kami. Kami percaya bahwa transisi energi tidak hanya soal memasang alat baru, tapi merawat apa yang sudah kita miliki dengan teknologi cerdas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.